anak muda, senang sekali hari ini kita dapat berkumpul bersama, datang dan beribadah di dalam ibadah SLC. Nah hari ini Cece rindu kita semua, baik teman-teman semua yang ikut beribadah di rumah maupun kami yang melayani di dalam ibadah SLC mendapat berkat dari Tuhan. Nah teman-teman, mari kita hari ini bukan hanya beribadah, tapi kita juga mengisi kebutuhan spiritual kita. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau lebih mengerti akan kehendak-Nya. Teman-teman, yuk Cece ajak kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama menenangkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ya Allah, sekali lagi kami mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini kami kembali boleh datang dan beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau menolong setiap kami walaupun kami masih muda. Engkau melayakkan setiap kami untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertumbuh, yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami dengan mengakui bahwa pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom SLC, bersyukur kita boleh datang kembali kepada Tuhan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita dengan pengakuan kita kepada Tuhan. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita akan memuji Allah Tuhan kita. Kita akan bersorak-sorai bagi Dia. Sebab Dialah Allah Yesus yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Firman-Nya lah yang akan terus meneguhkan kita di dalam kehidupan kita. Mari dengan tepuk tangan, dengan sorak-sorai kita muliakan Dia. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes. Itulah Allah yang selalu kita puji, itulah Allah yang selalu kita muliakan. Dan firman-Nya yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Mari dengan tepuk tangan lebih meriah lagi kita puji, kita muliakan Dia. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Beri kekuatan baru, ku kan terbang
kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, yes, bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah Yesus Kristus. Itulah Allah yang selalu kita puji, kita muliakan di dalam hidup kita. Dan lebih dalam lagi kita boleh terus dan terus semakin hari mengenal Allah Tuhan kita. Lebih lagi mencintai Dia, lebih lagi mengasihi Dia. Dan satu hal yang kita selalu rindukan, selalu berada di dekatnya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, jiwa kami Tuhan. dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada.
Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, God. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Shalom teman-teman, bersyukur kepada Tuhan minggu ini kita bisa sama-sama bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan. Dan kita bersyukur kita bisa memuji Tuhan pada hari ini. Teman-teman, mari hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu tema kita The Acts of Kindness. Teman-teman, mari Ko Indra mengajak kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 berbunyi demikian. Ko Indra akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahatnya dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia ini membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Teman-teman pasti bingung hari ini kenapa kita bahas The Act of Kindness, tetapi Ko Indra mengajak kita baca firman Tuhan yang membahas tentang kasih. Yes teman-teman, Ko Indra memang membaca tentang kasih. Tetapi teman-teman, kasih itulah yang menjadi pusat di mana kebaikan itu dihasilkan. Jadi kasih adalah pabrik di mana kebaikan itu muncul dan diproduksi. Love
produce the kindness in our heart and deeds. Kasih menghasilkan tindakan kebaikan di dalam hati kita dan tindakan kita. Hal ini tercatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 yang mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kebaikan ada di sana teman-teman. Jadi kebaikan yang muncul di dalam tindakan seorang anak Tuhan adalah hasil atau buah dari kasih yang tinggal di dalam dirinya. Yaitu kasih Yesus Kristus yang sudah ditunjukkannya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih itulah yang tertanam di dalam hati kita ketika kita percaya kepada Yesus. Kasih itulah yang membuahkan kebaikan dalam tindakan-tindakan kita. The act of kindness. Lalu teman-teman mungkin bertanya, kok kenapa ya ada teman saya yang baik tetapi tidak tulus? Teman-teman selidiki, ternyata ada maksud tersembunyi di dalam kebaikan mereka. Ternyata mereka mengharapkan balasan. Mereka ingin disenangkan meskipun mereka salah. Mereka mengharapkan pujian dari teman-teman. Mereka mengharapkan sesuatu dari teman-teman. Tidak tulus kebaikannya. Apa yang membedakan kebaikan seperti ini dengan kebaikan di dalam Tuhan? Apa yang membedakan kebaikan dunia dengan kebaikan yang ada di dalam diri anak Tuhan? Hari ini 1 Yohanes akan mengajak kita melihat kenapa ada kebaikan yang tidak tulus di dalam kehidupan ini. Teman-teman, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa ada problem di dalam manusia lama kita. Manusia yang belum mengenal Tuhan. Manusia lama yang hidup terbelenggu oleh dosa. Ayat 12 Yohanes menunjukkan contohnya siapa? Dia mengatakan kisah Kain yang membunuh Habel adiknya, adik kandungnya. Kenapa Kain bisa membunuh adiknya? Karena segala perbuatan jahatnya, kata Yohanes. Kata jahat di dalam Alkitab bahasa Inggris ini lebih mudah kita pahami, yaitu his own deeds were evil. Ada kata evil, yaitu kejahatan yang mempengaruhi hati dan pikiran. Mempengaruhi hati dan pikiran Kain sehingga dia membunuh adiknya. Inilah contoh yang Rasul Yohanes berikan tentang kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kehidupan orang yang tidak takut kepada Tuhan. Ataupun yang dunia tunjukkan. Yaitu dunia yang membenci kasih Tuhan. Evil inilah yang menghasilkan the deeds of evil. The deeds of evil. Tindakan yang jahat. Kejahatan ini di dalam pikiran dan hati menghasilkan tindakan-tindakan yang jahat. Teman-teman, di ayat 14 kita dapat melihat Yohanes mengatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Artinya apa teman-teman? Orang yang tidak mengasihi akan membawa hal yang mematikan bagi dirinya dan orang lain. Dan yang terfatal, dia mati di hadapan Tuhan. Dia tidak berbagian di dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Begitu kata Yohanes. Teman-teman, kita dapat melihat dari pikiran dan hati yang jahat selalu menghasilkan tindakan yang mematikan. Misalnya, kita memanipulasi perasaan seseorang ya. Kita buat baper seseorang ya, seorang wanita kita bikin baper. Terus kita janji palsu ya, biasanya kita sebutnya ghosting. Kita kasih PHP ya. Atau kita mengejek, atau kita gosip, atau kita memukul. Ini udah keluar tindakan ya. Perkataan yang menjatuhkan, ataupun yang teman-teman alami misalnya yang tadi teman-teman Koko bahas. Ada temanku yang baik, tetapi ada motif palsu di belakangnya. Teman-teman, kita dapat lihat tindakan-tindakan ini ya, Ko Indra jelasin satu persatu. Teman-teman, ejekan mempengaruhi seseorang menjadi tidak bersemangat atas hidupnya. Gosip membuat semua orang menjauhi si korban.
Karena si penggosip mematikan ruang geraknya si korban. Dia membuat ruang gerak si korban itu semakin sempit dengan gosip-gosip yang dia sebarkan. Ruang persahabatan bagi si korban semakin sempit seperti dicekik lehernya. Sama persis seperti tindakan membunuh. Memukul menimbulkan trauma teman-teman. Dan menimbulkan ketakutan bahkan luka di hati. Inilah tindakan-tindakan kejahatan. Bahkan perkataan yang menjatuhkan teman-teman. Mematahkan hati seseorang untuk melihat bahwa hidupnya harus bersemangat. Pandangannya terhadap hidup menjadi buram. Dan dia mengharapkan dirinya mematikan diri untuk berkarya. Teman-teman, tindakan kebaikan yang bermaksud tersembunyi akan membuat kita kehilangan kepercayaan kepada seseorang. Kecewa ataupun kita mati rasa terhadap tindakan palsu itu. Teman-teman bisa lihat ya, dampak yang diperbuat oleh tindakan kejahatan. Yang dihasilkan oleh pikiran dan hati yang berdosa. Itulah alasan kenapa tindakan baik yang palsu di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini tidak pernah memberkati kita. Adanya mematikan kita. Teman-teman, pertanyaan nih hari ini, apakah di antara kita ada yang melakukan kebaikan dengan motif yang mengharapkan sesuatu? Atau kita melakukan sesuatu yang evil yang telah merugikan hidup orang lain? Atau mematikan hidup orang lain. Mungkin dari perkataan kita, tindakan kita, gosip kita, atau sikap kita. Teman-teman ketahuilah bahwa kebaikan yang punya motif atau perbuatan yang jahat itu berbeda dengan yang Tuhan inginkan. Kebaikan yang punya motif berbeda dengan versi kebaikan kekristenan. Kebaikan kekristenan itu dihasilkan oleh kasih yang tinggal di dalam hati kita. Yohanes mengingatkan kita hari ini untuk kembali kepada kasih ini. Karena kasih ini yang membuahkan tindakan-tindakan kebaikan yang tulus. Karena kasih Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Kasih itu telah memuaskan hati kita. Sehingga kita berbuat tindakan baik tidak dengan motif tersembunyi. Tindakan kebaikan yang dihasilkan oleh kasih yang tinggal di dalam hati kita itu sama dengan motivasi kasih, yaitu selfless. Tidak memikirkan keuntungan diri saya, tetapi mengharapkan sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan seseorang. Hal ini dapat kita lihat di dalam teladan Tuhan Yesus yang diingatkan Yohanes di ayat 16. Yohanes mengatakan, demikian kita ketahui kasih Kristus, kita sudah tahu kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Teman-teman, kasih Tuhan Yesus menyerahkan the ultimate act of kindness. Puncak dari kebaikan yang terbaik teman-teman, yaitu jadi menurut Yohanes teman-teman, orang yang benar-benar mengalami the act of kindness dari Yesus akan melanjutkan kasih itu di dalam tindakan baik mereka kepada orang lain. Makanya Yohanes bilang kalau ada lihat temannya susah secara materi, dia tidak akan menutup pintu hatinya. Nah, orang susah di sini teman-teman bukan orang susah yang dia sudah bekerja, punya gaji. Bukan. Orang yang pada zaman Yesus itu yang tidak memiliki hari esok. Bahkan besok mereka mau makan apapun tidak tahu. Tinggal di mana pun tidak tahu. Atau orang buta, orang yang menderita. Adalah orang-orang yang pada saat itu butuh pertolongan secara materi. Itu yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini. Teman-teman, kasih yang demikian Yesus tunjukkan kepada setiap kita. Yesus mencari kita di dalam kegelapan. Yesus menarik kita ke dalam terang kebaikannya. Kasih Yesus melihat kebutuhan orang lain bukan untuk keuntungan dirinya. Di dalam Alkitab kita dapat melihat Yesus menyembuhkan orang sakit
Yesus memberi makan mereka yang lapar. Yesus mengajar mereka yang tidak memiliki perilaku yang baik. Yesus mengajak mereka mengerti firman Tuhan. Yesus peduli kepada para janda yang kehilangan anak-anak mereka. Dan Yesus melindungi anak-anak pada zaman itu yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Tidak dianggap sebagai sesuatu pribadi yang penting. Yesus menghargai anak-anak kecil. Yesus menunjukkan kebaikan yang terbaik bahkan di atas kayu salib, teman-teman. Dia berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang membenci dia. Dia berdoa demikian, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman, kebaikan yang tulus adalah buah dari hati yang memiliki kasih. Hati yang dipenuhi oleh kasih Yesus yang seperti ini. Kita dapat melihat belas kasihan ini ada di dalam Yesus. Kepada orang yang lemah, yang terluka, mari kita berikan kasih. Kepada orang yang tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa, kita memberikan kehadiran kita. Kepada orang yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan, kita hadir buat mereka. Kepada orang-orang yang ditolak seperti orang asing, mari kita ada buat mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam the acts of kindness. Kepada orang yang membenci kita, teman-teman, mari kita ikuti seperti Yesus. Kita berdoa supaya Tuhan mengasihani mereka. Sehingga ketika Tuhan hadir mengubahkan hidup orang yang membenci kita ini, kita bersuka cita. Kita bukan malah merasa kok sepertinya ini orang harus dihukum Tuhan. Tetapi kasih itu bertumbuh dari dalam hati kita. Kita mengampuni dia seperti Yesus sudah mengampuni kita. Teman-teman, mari kita terus mengharapkan kebaikan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang kita kenal dan yang kita tidak kenal. Teman-teman, ada satu kata yang menarik di dalam Perjanjian Baru yang Ko Indra ingin kita belajar bersama-sama dan ingat hari ini, yaitu kata Krestotes. Ya, ini bahasa aslinya Alkitab, bahasa Yunani ya. Krestotes ini yang kita akan ingat ya. Krestotes itu apa? Krestotes adalah kebaikan Tuhan yang dinyatakan, yang ditunjukkan kepada kita sebagai orang percaya, yang diungkapkan Tuhan, yang Tuhan tunjukkan di dalam Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam tindakan Yesus sebagai juru selamat ketika Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Krestotes adalah Tuhan menyatakan pengorbanan Yesus, kasih Yesus kepada kita. Jadi kita mengerti nih kasih Yesus. Kedua, sebagai hasil dari kita menerima Krestotes dari Allah di dalam Kristus, kita sebagai orang percaya harus memakai Krestotes di dalam diri kita. Itu dikatakan di Kolose 3 ayat 12. Kita harus mengenakan Krestotes di dalam diri kita. Sedemikian rupa dan menjadi ciri khas kita sebagai anak Tuhan meskipun di tengah pencobaan dan penganiayaan. Ada tantangannya ya teman-teman. Krestotes ini tetap ada di dalam keadaan yang buruk. Kita harus tetap bertindak baik. Jadi dari definisi ini kita dapat lihat bahwa perbuatan baik menurut kekristenan bukan perbuatan baik yang mengharapkan imbalan. Tetapi perbuatan baik yang muncul karena sudah mengerti dan mengalami Krestotes Tuhan. Kebaikan Tuhan. Krestotes dari Tuhan di dalam Kristus. Teman-teman, singkatnya begini. Ketika melakukan tindakan kebaikan, belum tentu seseorang itu mendasarinya dengan kasih Kristus di dalam hatinya. Tetapi jika kita benar-benar hidup di dalam Krestotesnya Yesus, pasti kita menghasilkan tindakan dan perbuatan yang baik. Teman-teman, ada sebuah kisah, ada seorang anak bernama Tim Colston.
Dia orang di Belanda ya. Seorang anak yang hanya berusia 5 tahun divonis menderita kanker otak di tahun 2016. Ketika ngobrol dengan dokter, tim bertanya, apakah ada anak lain di dunia ini yang menderita sakit seperti saya? Polos, kata si Chin. Lalu dokter menjawab si Chin, ya banyak, tetapi tidak semua anak memiliki uang untuk mengobatinya. Banyak di antara mereka tidak memiliki biaya untuk mengobati penyakit ini. Teman-teman, mendengar hal itu, Tin mengajak orang tuanya untuk menggalang dana bagi anak-anak penderita kanker otak. Hari itu orang tuanya hanya terharu melihat kebaikan hati Tin dan tersenyum saja. Teman-teman, dimulai dengan suatu hari ketika Tin pergi ke sekolah. Dia berkata kepada mamanya, "Mama pinjam cat kuku ya, saya mau bawa ke sekolah." Teman-teman, ketika sampai di sekolah, Tin mencat kuku 10 jari temannya dengan meminta bayaran 1 euro. Dan dia mencat semua kuku teman-temannya dan mendapatkan tiap orang 1 euro. Keesokan harinya itu menyebar ke kelas lain. Dan semakin banyak orang mengikuti gerakan amalnya Tin. Karena dia mau mengumpulkan uang membantu anak-anak yang sakit kanker otak. Lalu dia melakukan small act itu teman-teman. Tindakan yang kecil, yaitu mencat kuku seseorang untuk menggalang dana. Tetapi teman-teman, dimulai dari sekolah, menyebar ke tetangga. Perlahan-lahan small act itu menimbulkan dampak yang besar. Big impact teman-teman. Hingga akhirnya gerakan amal itu menarik perhatian secara nasional di Belanda. Bahkan ada artis terkenal dan Perdana Menteri Belanda mengikuti gerakan amal mencat kuku ini. Karena sudah terlalu banyak orang, papanya Chin mendesain satu jendela ketika semua orang datang bisa ngecat kuku dengan Tin. Teman-teman, jadi si Tin akan istirahat ketika dia lelah. Ada orang yang datang mencat satu kuku saja membayar 100 euro. Ada yang membayar 1000 euro. Teman-teman, luar biasa gerakan ini. Si Tin menyebarkan kebaikan bagi anak-anak yang menderita kanker otak. Yang mengajak orang-orang untuk mengecat kuku mereka. Teman-teman, tindakan kecil ini sepertinya kecil, tetapi berdampak besar sekali. Tin mengumpulkan 2,5 juta euro yang saat itu setara dengan 35,1 miliar rupiah. Tindakan kecil yang tulus yang dilakukan oleh Tin berdampak begitu besar. Dia tidak mengumpulkan 1 euro pun untuk dirinya. Karena tindakan kebaikannya tidak mengharapkan sesuatu yang baik terjadi di dalam dirinya. Dia masih mengobati dengan kemoterapi karena kanker otaknya. Yang dia harapkan adalah kebaikan terjadi di dalam kehidupan setiap teman-temannya yang juga menderita kanker otak. Supaya mereka memiliki uang untuk mengobati penyakit mereka. Teman-teman, itulah kasih yang memikirkan orang lain. Yang ditunjukkan oleh Tin. Teman-teman, 2017 Tin meninggalkan dunia ini. Tetapi di usia 6 tahun, kebaikannya diingat dan dikenang di dalam sejarah dunia. Teman-teman, hari ini tindakan kebaikan tulus dalam bentuk apapun dari teman-teman dapat mendatangkan kebaikan bagi diri orang lain. Bisa saja hari ini teman-teman cuma perlu memberikan senyuman kepada temanmu. Sebuah telepon, sebuah chat yang menguatkan, yang menunjukkan kepedulianmu kepada setiap teman-temanmu. Atau teman-teman hari ini mungkin kepedulianmu kepada kokomu atau adikmu. Itu dapat membangun relasi kamu untuk semakin menunjukkan kasih Tuhan dan membuat koko atau adik kita merasakan kasih Yesus. Atau mungkin pengorbanan kamu tidak bermain HP dapat membawa kamu mendengarkan kesusahan hati seseorang. Mungkin temanmu, mungkin mamamu, mungkin papamu,
atau pijat punggung yang sederhana bagi mama papamu itu bisa menyenangkan dan menguatkan mama papamu yang sedang susah di dalam pekerjaan. Atau teman-teman bisa membelikan makanan bagi abang-abang ojek online yang dapat mereka pakai untuk berbuka dengan keluarga mereka. Atau teman-teman dapat memberikan makanan kepada pengemis yang ada di depan minimarket. Teman-teman, semua itu dapat kita lakukan. Tindakan baik itu dapat kita lakukan dengan tulus, dengan satu motif, yaitu kasih Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita ingin memikirkan sesuatu yang baik itu terjadi di dalam hidup orang lain, sehingga mereka melihat kasih Yesus di dalam hidup kita. Teman-teman, the act of kindness is motivated by Christ's love. Tindakan kebaikan kita dimotivasi oleh kepenuhan kasih Kristus di dalam hati kita. Kiranya tindakan baik teman-teman dipenuhi oleh kasih Kristus, dibuahkan dari kasih Kristus yang tinggal di dalam hati teman-teman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan tindakan baik yang berpusat pada kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami mengetahui bahwa tindakan kasih di dalam Engkau adalah berpusat pada kasih. Dihasilkan oleh kasih. Sebuah kasih yang memikirkan kebaikan itu terjadi di dalam kehidupan orang lain. Kami rindu ya Tuhan, mengenal dan mengingat salib-Mu yang Engkau berikan, di mana Engkau memberikan nyawa-Mu untuk menebus kami yang menolak Engkau. Ajar kami untuk memberikan kasih kami melalui tindakan, baik kepada orang yang kami kenal, musuh yang membenci kami. Berikan kasih itu kepada kami ya Tuhan. Kami tahu tidak mudah ketika kami dihianati, kami dilukai di dunia ini. Tetapi kasih-Mu itu telah mengalahkan dunia yang membenci Engkau. Kami ingin kasih itu tinggal di dalam hati kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kembali kepada kasih-Mu yang berpusat di dalam hati kami. Roh Kudus, kiranya Engkau membaharui hati kami sehingga kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami rindu menjadi terang-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Teman-teman, saya undang semua boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Kami muji kebesaran-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Dialah Allah Tuhan kita Yesus. Karena kita boleh memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Ajar
Teman-teman, mari kita berdoa memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar tentang the acts of kindness. Kami bersyukur kami boleh belajar bagaimana kasih itu menjadi dasar dan pusat untuk kami membuahkan tindakan kebaikan. Tuhan, terus tolong kami untuk memiliki kasih yang selfless di dalam diri kami, memikirkan sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan orang lain, mengusahakan sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan orang lain. Tuhan, tolong berkati kami sepanjang minggu ini kami boleh belajar dan mengalami firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau berkatilah kami pada saat ini. Kiranya kasih daripada Tuhan memberkati kita, menyertai kita, kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita sudah mengikuti ibadah SLC dengan baik. Nah hari ini Cece ditemenin sama dua temen yang baru pertama kali melayani. Ada siapa namanya? Alfa, Gerald. Ya, Alfa dan Gerald baru pertama kali melayani Tuhan di ibadah SLC. Nah bagi teman-teman yang rindu mau ikutan melayani juga bareng dengan kita, boleh kontak Ceseli atau kontak Ko Indra dan kontak Kak Siska. Kita akan sama-sama latihan dan sama-sama melayani Tuhan. Bagi teman-teman yang merasa terberkati oleh ibadah kali ini, Jangan lupa share link ibadah ini dan follow Instagram SLC. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi minggu depan dalam ibadah SLC. be the salt Be the light. For Christ. Bye-bye.